Sobat Belajar, bertemu kembali kita dalam Jogja Belajar. Kali ini kita akan mempelajari bersama materi fotografi yang kedua untuk kelas 12, yakni foto produk kuliner daerah. Pernahkah kalian mendengar tentang foto produk? Apa isi foto produk kuliner daerah? Bagaimana cara membuatnya? Nah, pada kesempatan kali ini, Sobat Belajar akan dikenalkan tentang bagaimana memotret produk kuliner daerah dan cara membuatnya dalam pembelajaran membuat karya fotografi objek kuliner makanan khas daerah. Apa kuliner Jogja yang Sobat Belajar ketahui? Apakah Sobat Belajar pernah memperhatikan bagaimana para pelaku UMKM yang menawarkan kuliner khas Jogja tersebut dalam bentuk foto produk? Di tengah pesona budaya dan keindahan alamnya, Yogyakarta tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tetapi juga kekayaan kuliner yang luar biasa. Kuliner khas daerah Jogja adalah cerminan dari kehidupan masyarakat yang menjaga, menghargai, dan mengolah hasil alam dengan penuh kearifan. Dalam praktek fotografi produk untuk kuliner khas Jogja, penggunaan peralatan fotografi yang tepat sangat penting untuk menciptakan foto produk yang menarik dan menggugah selera. Beberapa peralatan tambahan yang dapat membuat foto produk tersebut menjadi istimewa adalah kamera, lensa, tripod, dan pencahayaan tambahan. Pertama, kamera yang berkualitas merupakan investasi yang penting untuk menghasilkan foto produk yang tajam dan berkualitas tinggi. Kamera DSLR atau mirrorless dengan kemampuan pengaturan manual memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengontrol pengaturan fotografi, seperti kecepatan rana, aperture, dan ISO. Dengan menggunakan kamera yang baik, detail dan warna pada foto produk kuliner khas Jogja dapat terlihat lebih hidup dan menarik. Selanjutnya, penggunaan lensa yang tepat juga berperan penting dalam pengambilan foto produk. Lensa makro seringkali menjadi pilihan yang baik untuk mengambil detail terperinci pada makanan. Lensa dengan jarak fokus pendek seperti 50 mm atau 35 mm juga sering digunakan untuk menciptakan perspektif yang dekat dan intim pada foto produk. Lensa yang berkualitas tinggi akan menghasilkan hasil yang lebih tajam dan menggugah selera. Untuk menjaga kestabilan gambar, penggunaan tripod sangat dianjurkan dalam fotografi produk kuliner. Tripod membantu mengurangi getaran dan goyangan tangan saat memotret, sehingga hasil foto akan lebih tajam dan detail. Dalam pengaturan studio atau ruang yang terbatas, tripod juga memungkinkan komposisi yang stabil dan presisi dalam pengambilan gambar makanan khas Jogja. Selain itu, Sobat Belajar, pencahayaan tambahan juga merupakan faktor penting dalam menciptakan foto produk yang menarik. Penggunaan cahaya alami atau pencahayaan studio dapat memberikan efek yang berbeda pada foto produk. Pencahayaan yang tepat akan membantu mengungkapkan tekstur, warna, serta detail pada makanan. Pemahaman tentang pencahayaan dan penggunaan reflektor atau diffuser juga dapat membantu mengontrol bayangan serta menerangi area yang diinginkan pada foto produk. Dalam praktek fotografi produk untuk kuliner khas Jogja, penggunaan peralatan fotografi yang tepat akan membantu menciptakan foto yang menarik serta menggugah selera. Kamera berkualitas, lensa yang sesuai, tripod untuk stabilitas, serta pencahayaan tambahan yang tepat akan berkontribusi dalam menghasilkan foto produk yang memikat mata dan mengundang selera. Pemilihan peralatan yang tepat dan pemahaman teknik fotografi yang baik akan memastikan bahwa hasil foto produk kuliner khas Jogja menjadi visual yang menggugah selera dan memperkuat daya tariknya. Dalam praktek fotografi produk, pentingnya perencanaan praproduksi tidak bisa diabaikan. Pertama-tama, perencanaan praproduksi membantu kita dalam menentukan tujuan dan konsep fotografi produk. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana ingin menyampaikan pesan melalui foto produk.
kita dapat mengarahkan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih terarah. Selanjutnya, Sobat Belajar, praproduksi memungkinkan kita untuk melakukan riset dan persiapan yang dibutuhkan. Melalui riset, kita dapat mengumpulkan informasi tentang produk, seperti bahan dasar alam yang digunakan dalam makanan khas daerah, atau elemen khas yang perlu diungkapkan dalam foto. Persiapan yang baik juga mencakup pemilihan makanan khas daerah yang akan difoto, pemilihan properti dan aksesoris yang sesuai, serta pengaturan latar belakang yang mendukung. Selama praproduksi, kita juga dapat menyusun daftar peralatan yang diperlukan dan memastikan semuanya siap digunakan. Hal ini termasuk memeriksa dan membersihkan kamera, memilih lensa yang sesuai, mengecek kondisi tripod, dan memastikan pencahayaan tambahan siap digunakan. Dengan demikian, kita dapat menghindari kendala teknis yang dapat menghambat proses pengambilan gambar. Selain itu, perencanaan praproduksi juga melibatkan pengaturan jadwal dan tim yang terlibat dalam sesi pemotretan. Dengan menetapkan jadwal yang jelas, kita dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan memastikan semua anggota tim terlibat dalam proses pengambilan gambar. Terakhir, Sobat Belajar, perencanaan praproduksi memberikan kesempatan untuk melakukan pengaturan visual dan menciptakan mood board. Melalui pengaturan visual, kita dapat merencanakan komposisi, pemilihan sudut pengambilan gambar, dan teknik fotografi yang akan digunakan. Mood board membantu menggambarkan suasana dan estetika yang diinginkan, membantu seluruh tim memiliki pemahaman yang seragam mengenai visi dan gaya foto produk yang diinginkan. Dengan perencanaan praproduksi yang baik, kita dapat memastikan bahwa seluruh proses fotografi produk berjalan lancar dan efisien. Praproduksi memungkinkan kita untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan konsep, melakukan riset dan persiapan yang diperlukan, memastikan peralatan dan jadwal yang tepat, serta mengatur visual dan menciptakan mood board yang konsisten. Dengan demikian, Sobat Belajar, hasil foto produk akan mencerminkan keahlian dan dedikasi kita dalam menggambarkan bahan dasar alam dan isi produk kuliner dengan baik. Ketika kita akan melakukan fotografi produk, teknik framing, pemilihan sudut pengambilan gambar, serta pengaturan komposisi yang menarik sangat penting untuk menghasilkan foto produk yang menarik dan menggugah selera. Framing adalah cara kita mengatur elemen-elemen dalam bingkai foto untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan menarik. Salah satu teknik framing yang umum digunakan dalam fotografi produk adalah Rule of Thirds. Dalam teknik ini, bingkai foto dibagi menjadi 9 bagian dengan garis horizontal dan vertikal. Dan objek utama ditempatkan di sekitar titik persimpangan garis. Hal ini menciptakan ketertarikan visual dan keseimbangan yang harmonis. Selanjutnya, Sobat Belajar, pemilihan sudut pengambilan gambar sangat penting dalam menonjolkan keunikan dan kelezatan makanan khas daerah. Pemilihan sudut yang tepat dapat mengubah tampilan dan persepsi terhadap objek. Misalnya, sudut pengambilan gambar dari atas atau top down memberikan pandangan yang jelas dan rapi tentang makanan. Sementara, sudut rendah atau low angle memberikan kesan yang dramatis dan memperbesar objek. Jika memungkinkan, eksplorasi sudut-sudut yang tidak biasa juga dapat menciptakan foto produk yang menarik dan memikat. Selain itu, pengaturan komposisi yang baik juga memainkan peran penting dalam menciptakan foto produk yang menarik. Ketika mengatur komposisi, kita perlu memperhatikan penempatan elemen-elemen penting seperti makanan, properti, dan aksesoris dalam bingkai foto. Prinsip-prinsip seperti leading lines atau garis pemandu, simetri atau simetri, dan negative space atau ruang kosong dapat digunakan untuk menciptakan tampilan yang menarik dan seimbang secara visual.
Dalam praktek fotografi produk kuliner khas daerah, penggunaan teknik framing, pemilihan sudut pengambilan gambar, dan pengaturan komposisi yang menarik akan mempengaruhi hasil akhir foto produk. Dengan pemilihan framing yang tepat, sudut pengambilan gambar yang kreatif, dan pengaturan komposisi yang seimbang, kita dapat menggambarkan bahan dasar alam dan isi produk kuliner dengan cara yang menarik dan menggugah selera. Sobat belajar, fotografi produk memiliki peran yang sangat penting dalam desain komunikasi visual. Melalui gambar yang menarik dan memikat, fotografi produk mampu menjelaskan bahan dasar alam dan isi produk dengan lebih jelas dan efektif. Dalam desain komunikasi visual, foto produk menjadi jendela yang menghubungkan konsumen dengan produk. Dalam era digital dan media sosial, foto produk memiliki peran yang semakin penting. Konsumen seringkali melihat dan memutuskan untuk membeli berdasarkan tampilan visual produk. Dengan foto produk yang menarik, kita dapat menarik perhatian dan menonjolkan produk kuliner khas daerah di antara persaingan yang ketat. Ingatlah sobat belajar bahwa foto produk memiliki kekuatan untuk menginspirasi, mempengaruhi, dan menjual. Melalui pelajaran teknik fotografi produk, Anda membuka pintu bagi siswa untuk menggali potensi mereka dalam mengkomunikasikan pesan melalui gambar. Anda juga memberikan mereka bekal penting untuk berkarir di industri desain komunikasi visual yang semakin berkembang. Doronglah siswa-siswi Anda untuk mengeksplorasi, menciptakan, serta memberikan suara mereka melalui fotografi produk dengan melibatkan mereka dalam pengajaran yang menarik dan memberikan kesempatan untuk berlatih. Anda bisa membantu untuk membentuk generasi penerus yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang kuat dalam menghasilkan karya-karya fotografi produk yang luar biasa. Nah sobat belajar, demikian tadi telah Anda simak cara membuat karya fotografi produk kuliner daerah. Bagaimana? Mudah bukan? Hal yang tetap harus diingat nih sobat belajar, ialah bahwa keterampilan memotret butuh proses. Oleh karenanya, agar menjadi fotografer yang baik, maka kita harus banyak berlatih dan terus berlatih. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan tetap bersemangat.